Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Apa kabarnya kawan-kawan semua? Semoga hari ini Anda baik-baik saja ya. Di sini Aurora akan mereadingkan kabar energi untukmu tentang dirinya, tentang pekerjaanmu, tentang keuanganmu ya. Kira-kira apa energinya? Ini pembacaan secara general reading ya, tidak terpaut kepada gender usia. Oke, tentu saja di sini bisa resonate 100%, 80%, 90% atau 50% tergantung energi Anda, dan bisa jadi ini juga energi yang terjadi kepada orang-orang di sekitar Anda juga bisa seperti itu ya. Oke. Di sini Aurora akan langsung saja untuk mereadingkan kira-kira apa energinya ya. Tentang dia, tentangmu, ya, keadaanmu. Oke. Di sini aku melihat ada sebuah peluang baru untukmu yang mungkin baru saja mengalami masa-masa sulit dari keterpurukan ya. Di sini ada mulai tercerahkan peluang-peluang menuju pundi-pundi baru yang cukup luar biasa. Dan aku juga melihat di sini tampaknya ada seseorang yang mungkin dulu pernah menyakiti Anda atau membuat Anda kecewa, ya. Dan nggak dalam jangka waktu yang singkat ya. Ini kayak sudah mulai ingin kembali padamu, ingin menawarkan hubungan-hubungan baru, bisa di tanah pekerjaan dan juga di ranah asmara. Aku lihatnya menjanjikan kesetiaan, menjanjikan kebaikan, ya. Ingin kembali kayak berbaikan denganmu seperti ini. Namun di sini aku melihat ada energimu ya, Queen of Cups, yang sepertinya saat ini sudah mulai terbiasa dengan keadaanmu sekarang, atau engkau sudah mulai menerima dan mulai mengikhlaskan tentang apa dan siapa dulu yang pernah menyakitimu. Karena aku melihat memang di sini ada energi The Queen yang artinya engkau sudah mulai merasakan sebuah kemudahan ya, mulai terbiasa dan merasa lebih baik ya. Udah nyaman, aku udah nyaman seperti ini, aku udah nyaman tanpa kamu, aku udah nyaman tanpa kalian, aku udah nyaman dengan aktivitas yang aku lakukan, aku sudah enjoy dan aku sudah merasa lebih baik, jadi aku udah nggak mau diganggu lagi oleh siapapun yang toksik kayak gitu. Dan di sini ketika tiba-tiba beberapa orang atau seseorang yang mungkin dulu sangat-sangat pernah menyakitimu, merendahkanmu, itu membuatmu jadi kayak, justru dengan kehadiran dia kembali itu yang ada engkau merasa bete, merasa sedikit cemas, malah justru gelisah juga ya. Kayak energi dia mengusikmu. Aku melihat di sini ada sebuah tawaran indah dari mereka ya, dari si dia, utamanya di dalam hubungan cinta. Ada yang di hubungan keuangan. Yang intinya aku di sini kalau untuk asmara, aku melihat mereka memang teramat sangat masih menyayangimu dan menyukaimu, karena melihat engkau ternyata adalah seseorang yang sangat begitu positif dan kagum terhadap dirimu yang ternyata bisa bertahan sampai sekarang. Bahkan dia sangat mengagumimu, sangat kayak wow, ternyata Anda adalah seorang yang sangat bertanggung jawab, yang mapan, yang tampan. Ternyata dia adalah perempuan yang benar-benar independen kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia juga ingin meyakinkanmu bahwa dia nggak akan mengusik ketenanganmu di dalam finansial atau yang lainnya seperti itu. Nah, aku lihat di sini juga beberapa dari Anda tampaknya ada yang sedang ditawarin kredit atau sedang ditawari sesuatu hal yang berhubungan dengan materi atau keuangan ya. Yang aku lihat di sini potensinya juga ada yang cukup bagus sih. Seperti ini ya energinya. Wow. Oke. Di sini lebih ke arah aku melihat Anda yang udah ini ya, udah kayak nggak mau ribet gitu. Princess of Coin. Pengalaman hidupmu ya, dari mereka yang menyakitimu, yang pernah meninggalkanmu, yang pernah membulimu, itu benar-benar sebuah pelajaran hidup di sini yang aku lihat menurutmu sangat berharga dan sangat berpengaruh kepada keberhasilanmu saat ini. Jadi ketika Anda menuju proses pendewasaan ini nggak mudah ya. Anda dihajar dengan ada yang ditinggalkan oleh kekasih, ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang harusnya mencintai. Bahkan di sini aku melihat ketika ada sebagian dari Anda yang terpuruk di dalam sebuah hubungan perekonomian tuh,
Anda akhirnya bisa tahu, wah ternyata yang selama ini ku anggap kawan itu ternyata lawan. Apa yang ku anggap orang yang toksik, ternyata dia yang baik. Wah, di sini pokoknya Anda akhirnya merasakan terbukanya topeng-topeng yang membuat Anda akhirnya tahu bahwa seperti inilah kehidupan. Ya, yang mungkin waktu itu Anda akan merasakan sungguh teramat kejam ya. Hingga akhirnya Anda mengalami fase kebangkitan, ya, kebangkitan kedekatan dengan Sang Pencipta, ya, dan berkat kesabaranmu juga, ketidakputusasaanmu di sini padanya aku melihat ada dari Anda yang enjoy dengan kesendirianmu, enjoy yang dengan harimu sekarang. Kalau Anda yang sudah punya pasangan, Anda enjoy menikmati hari-harimu dengan si dia, sama-sama berjuang, ya. Ya. Dan Anda benar-benar menjadi seseorang yang saat ini sudah cukup keras ya, cukup keras untuk tidak bisa lagi dimanipulatif atau dipengaruhi oleh siapapun. Karena aku lihat di sini masih aja tetap ada orang yang ingin sekali untuk yang iri gitu loh sama kamu, iri dan ingin banget menjaga langkah-langkahmu. Ya. Karena kalau aku lihat di sini ini adalah seorang pembuli ya, seorang pembuli atau seorang yang pernah kayak mengejekmu dikala engkau terpuruk, dikala engkau pernah mengalami suatu hal yang gak enak, mungkin di dalam hal keuangan atau dalam harta atau di dalam kehidupan. Ini pembuli dan penggibah. Di sini ada yang malu dan mencoba untuk meyakinkan banyak orang bahwa enggak kok, dia benar seperti yang ku katakan, dia itu toksik, dia itu orang yang gak benar, orang gini. Tapi aku lihat di sini banyak sekali orang-orang yang udah nggak mulai percaya dengan gosip ini, karena yang dilihat adalah dirimu yang ternyata sangat bekerja keras dan tangguh. Bahkan kepositifanmu di sini ini bisa membuat seseorang ya yang mungkin dulu meninggalkanmu, menyakitimu, atau pokoknya intinya memandangmu sebelah mata, ini tertarik untuk kembali kepadamu. Ya, di sini aku melihat ada yang ingin mengajakmu menikah, ada yang ingin mengajakmu ke langkah jenjang yang lebih serius lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini Anda adalah seseorang yang menurut dia cukup menarik dan sangat positif, ya, sangat positif sekali, ya. Dan di sini dia juga kayak ingin membuktikan bahwa dia juga akan mampu membahagiakanmu di dalam hal keuangan juga. Jadi dia nggak ingin memanfaatkanmu, ya. Dan aku juga lihat di sini pembulimu ini orang-orang yang masih saja iri ya. Kalau aku bilang orang dengki itu apa sih guys? Iri ya. Dia lebih kembuli, obsesi ya. Kagum tapi dengan cara negatif, itu kalau Aurora bilangnya. Ini aku melihat bahwa seorang ini memang agak sedikit kurang ya mentalnya. Maksudnya kayak selalu terisi dengan hawa-hawa panas ya. Namun seorang ini udah nggak berdaya. Mau gimana lagi? Kamu sudah melesat jauh. Bahkan aku lihat di sini ada sebagian dari kamu yang sudah balik lagi dengan pasanganmu. Bahkan pasanganmu yang akhirnya memilih kamu daripada keegoisan dia sendiri, nggak memperhatikan pihak ketiganya, udah nggak mau lagi dengan pelakornya. Aku lihat juga ada yang gitu. Ya, jadi di sini aku melihat seseorang yang pernah mengambil atau merengkuh meraih kebahagiaanmu ini kayak gimana ya? Kecewa dan takut kalau suatu saat kau akan membalas mereka, atau kalau suatu saat mereka yang akan mengalami sakit hati yang pernah diberikan kepadamu gitu. Ya. Nah, di sini aku ingin melihat kira-kira di tahun 2024 ini ya, di bulan Januari ini. Ya, kira-kira ada nggak sih karmik? Seberapa besar persen energi karmik yang ada di hidupmu? Apakah karmikmu sendiri atau karmik yang didatangkan dari orang lain? Aku melihat di sini ada kartu The Death. Di sini ini lebih mengarah kepada karmik sifat pribadi, yang artinya hati-hati, jangan sampai terjebak ke dalam balas dendam ya. Jadi kalau di sini ada yang berpikir dari Anda mungkin ingin mulai membalas perbuatan mereka yang kejam kepadamu dulu, di sini ada peringatan dari semesta ya. Kalau bisa jangan sampai Anda masuk ke dalam perangkap balas dendam. Jangan, karena percuma gitu. Ya, percuma. Karena saat ini Anda harus sudah mulai lebih fokus dan lebih menikmati dirimu saja, karirmu, keuanganmu. Anda saat ini sudah waktunya untuk Anda yang lulus ini mulai lebih fokus menata kehidupanmu kembali setelah yang kemarin mungkin morat-marit secara harta, ada yang morat-marit secara hati. Ya, sekarang mulai membaik, jadi lebih fokus kepada apa yang ingin kau lakukan saja. Karena di sini ada kartu The High Priestess ya. Karena di sini orang-orang yang melukaimu ya. Di sini aku melihat ada yang sebagian kayak kecewa dan patah hati karena engkau sudah nggak mau menerimanya kembali. Engkau sudah tidak mau mempedulikan dia lagi. Ya. Di
Di sini bahkan aku melihat ada yang menyesal ya, aduh seandainya saja dulu aku nggak mempermainkan dia, seandainya saja aku tidak mempermainkan kamu gitu ya. Pasti saat ini dia sudah bisa hidup bersamaku, pasti saat ini ketika dia sudah enak hidupnya, sudah mulai mapan, aku tetap menjadi istrinya, aku tetap menjadi suaminya. Yang padahal aku juga sama-sama ikut menikmati kebahagiaan ini. Aduh sayang sekali kenapa dulu aku nyakitin. Aku tuh kayak lihat ada energi seseorang ini juga begitu, energi mereka ya. Bahkan aku lihat di sini ada yang sedang kayak merana, terus kayak menyesal, putus asa, patah hati. Kenapa dulu aku menyanyikannya ya? Kenapa dulu ketika dia minta tolong kepadaku, aku merendahkannya ya? Kenapa dulu ketika dia mengemis cinta kepadaku, kok aku cuek aja ya ke dia, bahkan aku cenderung nyakitin dia ya? Itu kayak ada seseorang yang sangat benar-benar menyesal dan berharap banget, sedih banget, berharap engkau untuk cobalah kasih kesempatan kayak gitu. Bahkan aku lihat di sini mereka sangat berharap semoga suatu saat kamu benar-benar membutuhkan mereka lagi, supaya mereka bisa masuk ke kehidupanmu. Oke, sekali lagi ini bisa resonate atau nggak resonate ya, Anda sesuaikan saja energinya. Wow, dan aku lihat di sini ada sebagian dari mereka yang mengalami kemelorotan di dalam usaha atau finansial. Seven of Cups, dan mereka merasa bahwa engkau lah yang bisa menolong mereka. Tapi nggak berani ngomong ya, karena mereka di sini melihat engkau yang sudah cukup nggak mau lagi diganggu oleh mereka lah. Jadi ketika engkau terlihat ketus mungkin ya kalau melihat mereka, atau udah kayak masa bodoh, itu membuat mereka jadi ragu-ragu untuk kembali masuk ke kehidupanmu juga. So, kita lihat pesan ya. Pesan dari semesta di sini. Oke. Di sini memang pesannya dari semesta ya. Fokus saja kepada dirimu, karena di sini saatnya engkau meraih kesuksesan. Jadi peluang suksesmu di tahun 2024 bulan Januari ini kayak lebih ke arah 80% menuju ranah kesuksesan ya. Menuju ranah keringanan, damai gitu. Ya. Bahkan aku lihat di sini ada beberapa orang yang kayak ingin menawarkan sebuah bantuan atau kerjasama kepadamu dalam hal apapun ya. Mungkin kerjasama dalam usaha, kerjasama dalam cinta, didekati, atau juga mungkin di sini orang-orang yang tadinya meragukanmu sudah mulai menyayangimu dan menganggap kau cukup berharga di tempat kerjamu. Seperti ini ya. Oke. Ada yang diam-diam memperhatikanmu. Ya, memperhatikan gerak-gerikmu, menyelidik kamu. Ya, menyelidik kamu. Apakah engkau akan mengakhiri masa lajangmu, menerima kehadirannya atau enggak? Ya, apakah engkau akan mampu melunasi hutang-hutangmu ketika engkau mengajukan sebuah hutang di bank atau kredit kayak gitu. Dan di sini juga kayak ada orang yang kayak mengawasi, kayak wah sepertinya orang ini baik loh, gak ada salahnya aku menerima dia, karena siapa tahu dia jodoh terbaikku, karena kelihatan positif banget, ganteng banget, cantik banget ya. Jadi di sini intinya benar-benar Anda di sini tinggal memilih ya, apakah Anda ingin bersama dia kembali atau enggak, apakah Anda ingin menerima orang baru apa enggak, kayak gitu. Jadi kayak kartu asnya itu kayak Anda pegang ya kalau di bacaan readingku ini, untuk divine maskulin, divine feminin, tentu yang sudah baik ya, yang terus berusaha baik, maksudnya yang ingin selalu berpositif gitu ya. Awal baru, sebuah kebebasan, kesuksesan. Semesta mendukung apapun keputusanmu ya di sini. Ya, apapun keputusanmu, jika kamu ingin memaafkan mereka, itu silahkan. Kalau kamu nggak ingin memaafkan, ya silahkan, karena mungkin mereka terlalu parah menyakitimu. Tapi yang pasti jangan sampai Anda balas dendam gitu aja. Dan jangan sampai Anda menghabiskan pikiranmu hanya untuk mereka, karena ada keuangan, ada kestabilan finansial yang harus kau jaga. Anak-anakmu mungkin bisa jadi orang tuamu. Ya, bagus sekali. Hindari ketika engkau ingin memberi keputusan ya, apakah Anda akan menerima si dia atau enggak, menerima orang untuk hadir di hidupmu kembali apa enggak, untuk menerima si toksik yang pernah menyakitimu di hidupmu kembali apa enggak. Di sini Anda seperti diberi nasihat ya. Perhatikan, jangan sampai Anda mengambil keputusan yang bertentangan dengan kata batinmu, hati nuranimu. Jangan sampai Anda mengambil keputusan yang salah supaya ketenanganmu saat ini enggak membuatmu gelisah. Jadi jangan sampai ketenanganmu terusik kembali oleh kehadiran mereka yang engkau anggap sudah tidak layak lagi mungkin untuk kau terlalu akrab gitu ya.
Jadi jangan berantem, hindari pertengkaran, tapi juga jangan memaksakan diri untuk bisa selalu terhubung dengan mereka, ya. Karena jarang terhubung bukan berarti kita memutus silaturahim juga ya, guys. Di sini aku melihat ada seseorang yang saat ini kayak hidupnya berantakan, ya. Kepikiran kamu yang benar-benar mencoba ingin ikut masuk ke dalam kehidupanmu dan kayak ingin membantumu supaya kamu nggak bingung gitu loh, guys. Tapi kalau aku lihat sendiri di sini energinya seseorang ini juga nggak stabil. Jadi gimana mau membantu ya? Makanya di sini kayak lebih difokuskan, fokus kepada dirimu sendiri dan waspada kayak gitu. Wow, pesannya. Dengan sikapmu yang positif, dengan pembawaanmu yang dewasa, dengan dirimu yang saat ini karakternya terlihat sangat-sangat maskulin ya, untuk divine feminine ini terlihat sangat elegan, tegas ya, seperti kelihatan wah kau ada sesuatu yang sangat kayak bangsawan gitu. Punya elegan gitu ya. Ini baik perempuan atau laki-laki. Di sini membuat sebagian orang ya yang tadinya menyepelekan kamu, yang pernah ngajak berantem kamu, di sini menyesal. Dan sekarang justru menjadi terkagum-kagum dengan dirimu. Ya. Bahkan aku melihat ada yang mencoba berusaha mendekatimu untuk siapa tahu bisa sedikit mengincipi hartamu atau mengincipi kesuksesanmu sekarang, atau di sini bisa barangkali mendapatkanmu lagi, atau mungkin di sini barangkali bisa kembali kau percaya untuk menjadi orang kepercayaanmu, sohibmu, sahabatmu, suamimu, kayak gitu ya. Inilah energi Anda juga, energi si dia, energi mereka tentangmu dan apa yang mereka pikirkan ya. So semoga ini yang positif Anda aminin, yang negatif hanya warning aja ya. Oke. Sekian dulu readingan dari Aurora, semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.